Dulu sebentar, ini kita bikin trio udah cocok. Lina, Lini, Lino. Coba jawab saja, penasaran dulu. Coba apa enggak? Coba apa? Terima kasih Lina. Kita temannya Lini dari zaman kita di Idol juga. Oh sorry, ini teman Idol berarti kan? Teman kan? Nanti soalnya ada teman Idol, teman umroh juga ada hadir. Dia nggak datang hari ini, Oh, tadi maunya Vicky, gitu-gitu datang soalnya cuman tiba-tiba. Sebenarnya adalah rindu yang sama No Stress. Pas denger itu langsung nggak tahu ya, ingat aja Lini sama Tante Serini juga, ingat semuanya juga karena dulu juga jalanin bareng-bareng juga, kita berjuang bareng-bareng juga semuanya, dan Lini bisa akhirnya ngeluarin album kedua. Intinya semangat terus, sukses terus, apalagi sekarang udah punya Kaiki juga, punya keluarga juga, intinya yang terbaik semuanya buat Lini. Luar biasa. Amin. Terima kasih. Sorry, beberapa orang yang bilang kamu mirip Ajis. Aku tuh jam 6 aja. Oh, gitu. Mana tuh manajernya dia? Aku tuh udah nunggu ya dari tadi di rumah kayak, oh tadinya aku tuh mau jam 5 beneran tunggu di sini. Jam mana ya? Jam 6 gitu. Oke. Gak apa-apa, Terus aku di sini. tau gak jam 3 disuruhnya. Gak apa-apa. Iya. Aku juga dibohongin. Aku dibohongin. Terus kayak pas sampai sini, lah udah lagu ke berapa tadi? Ke-7 gitu. Ya sedih banget. Jadi aku cuma dengerin 3 lagu terakhir ya. Iya. Terakhir gitu. Aku paling suka lagu yang pertama sekali tadi aku dengar. Itu aku lupa judulnya. Aku nggak pernah. Kemarin tenang bukan? Kembali lagi ya. Bermimpi. Jangan sombong ya. Iya. Rindu bukan? Aku belum dengar. Bermimpi. Bukan. Batasi rasa. Bukan. Kembali tenang kok, kembali Oh, tenang. kembali tenang, kembali Karena tenang. Kemarilah tenang. Kemarilah tenang. Karena Jangan aku itu juga penciptanya. Itu penciptanya ya. Kembali tenang tuh penciptanya kan itu. Pak ini kan. Iya. Kamu juga akan album baru. Terima kasih. Ibu Lina, ini mungkin info untuk media. Daripada nunggu ditunjuk. Yes, bagus banget. Ditunjuk. The best. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman, terima kasih buat SNN, buat Instagram itu udah mengundang kita. Di sini ada teman-teman Amdi juga, terima kasih teman-teman udah pada support buat malam ini. Oke, ini congratulations, excited banget. Jadi ada beberapa, ini tadi awal expect-nya adalah ini gitu, maksudnya ada lagu yang padahal pastinya lirik semua gitu. Tapi ternyata ada 2 lagu yang menurut saya luar biasa nih, ini mulai mengeksplor ke arah-arah apa ya, yang di luar ekspektasi saya sebenarnya. Jadi kalau di lagu yang pertama dan kedua itu pilihan pribadi saya sebenarnya. Saya senang banget dengan untuk kolaborasi dengan Stress, terus satu lagi itu siapa ya? Petra. Oke. Terus mungkin kalau untuk yang bukan menghidupkan lagi, tapi ada satu lagi yang tadi benar-benar menyentuh saya, yaitu ketika Lini pun menangis. Itu emang mungkin bisa dibilang apa ya, nyawa dari untuk tidak koma lagi mungkin ya, menurut saya. Itu emang benar-benar kalau sulit ya, maksudnya gue juga merasakan apa yang dirasakan Lini dan Ame juga mungkin yang menciptakan lagu itu. Mungkin itu salah satu pilihan saya untuk next rilisannya. Tapi 2 lagu yang Petra sama Nosas itu mungkin pilihan pribadi saya sendiri. Lini banget, mungkin ada lebih lagi, tidak Lini banget tapi jadi sebuah challenge gitu. Apalagi dalam Sandi atau juga. Thank you. Terima kasih. Berarti tadi di lagu Rindu bermimpi sama hadirmu doaku. Jadi saat itu aku lupa tulisannya, intinya dalam hidup kita itu tidak akan mungkin ada titik, pasti ada koma, karena
karena apapun cerita dalam hidup saya akan terus dibicarakan sama orang dan itu terus berkoma-koma gitu. Jadi aku ceritain semua kehidupan aku, apapun yang aku rasakan, aku hanya bisa bercerita lewat musik, dimana semua itu yang kalian yang mendengar gitu. Gitu sih sebenarnya. Tapi kalau tetap mau tanya yang jeda itu ngapain ya? Tetap overthinking. Biasanya aku juga kayak suka scrolling waktu aku nyanyi, waktu aku manggung tuh kangen banget sih jujur. Sampai kadang aku ngechat Biondi kayak gue kangen banget lagi gue nyanyi gitu. Udah mempersiapkan ntar gue abis ini gue ngapain ya, abis album gue ngapain ya gitu. Itu ya. Terima kasih berikutnya. Semuanya yang hadir memberikan support pada ini, pada intinya semua lagu saya dengar sih bagus hadir. Karena saya sebagai orang tuanya kan pasti meyakini dan berdoa semoga lagunya menjadi viral seperti dulu. Jadi perlu saya sampaikan sedikit terkait dengan lagu apa itu namanya? Rinduku Rindu. Rinduku Rindu itu ada meong-meong di sana. Tadi juga disebut bapaknya terkait dengan perizinan, bukan izin sesungguhnya. Jadi memohon kepada Dinas Kebudayaan Provinsi gitu, bukan perizinan. Karena di sekarang ini kan kita di masa waktu itu, jadi kita mendengar dan memang mengalami itu terkait dengan royalti. Jadi biar tidak salah, biar tidak salah ketika saat itu, jadi kita harus hati-hati. Jadi karena lagu meong-meong itu kan takutnya ada penciptanya dan lain sebagainya gitu. Jadi supaya nanti kita sudah rilis lagu dan lagunya viral terus terjadi terkait dengan royalti. Jadi intinya kita mohon izin sebenarnya, bukan perizinan, mohon izin. Jadi izinnya sudah artinya diberikan. Jadi itu sih, mohon doanya semuanya. Terima kasih. Sangat disayangi sangat cintai dan disayangi oleh mahal ini. Ini dia. Rizky Bia. Tepukkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Titin. Lord. Aduh, saya sebenarnya dari awal tadi ini duduk di sini dan berusaha untuk menjelaskan semuanya. Saya adalah orang pertama yang tahu perjalanan semuanya gitu kan. Saya ingin berterima kasih sama istri saya karena dia rela mengorbankan apapun itu demi melahirkan Selina dan rela meninggalkan karirnya di saat sedang puncak-puncaknya saat itu. Jadi minta tepuk tangan buat Bang Dini. Aku banyak banget momen ingat ketika dia harus berjuang sampai harus mau melahirkan dan yang lainnya. Dia selalu nangis di kamar melihat kalau dia video-video dia manggung gitu, kayak saya kira-kira aku kapan aku bisa kayak gini lagi. Terus kayak aku sebagai suami kan cuma bisa nge-support, ngedukung dan memberikan semangat gitu ke dia. Aku selalu meyakini ke dia bahwa rezeki Tuhan itu tidak pernah salah dan aku yakin dengan adanya lahirnya Selina justru memberikan berkah banyak nantinya buat kita berdua. Dan ketika Lini bilang ke aku kalau sayang sepertinya aku udah mau mulai album Koma, yang pastinya saya sebagai suami sangat bahagia sekali, sangat happy sekali gitu. Apalagi perjuangan di setiap Lini itu luar biasa. Jadi setiap membuat karya dia benar-benar fokus, dia benar-benar memikirkan sedetail itu. Bahkan saya aja yang sudah sampai beberapa tahun di dunia musik, kadang aku masih belajar banyak sekali dari Mahal ini, perihal dari konsistensinya, perihal dari sebuah karya yang dia ciptakan gitu. Jadi ketika Lini fokus untuk album Koma ini, aku sangat salut sekali sih buat Mahal ini karena dia benar-benar berani, dia benar-benar sabar, dan akhirnya tidak terasa waktu juga sudah terlewat sampai sekarang, yang dimana Koma bisa didengarkan untuk semuanya.
harapannya semoga lagu-lagu yang ada di Koma ini juga bisa menginspirasi orang banyak nantinya, bisa memberikan berkah untuk orang banyak. Karena nggak mudah untuk jadi mahal ini ketika memang dia harus mengakhiri karirnya saat itu. Terus juga banyak sekali yang harus disejahterakan oleh dia saat itu, dan dia rela meninggalkan saat itu. Jadi kayak aku yakin semua di luar sana sudah menunggu kehadiran Mahal ini untuk bersinar lagi. Jadi titik awal yang akan bersinar di album Koma ini dan kembali membuktikan bahwa Mahal ini layak dan siap lagi untuk ada di dunia musik. Sebuah pantun untuk Tito. Sebentar ini apa jadi? Oke, ini sih kayak acara YouTube Diary Sule Family. Ada pantun. Ada pantun silakan Ki. Enggak ada. Oh, enggak ada. Terima kasih semuanya. Sorry, berarti lagu yang menurut ini Oke. akan jadi rilisan pertama. Yang mana lagu ini? Sebenarnya semua lagunya sangat bermakna, lagunya catchy semua, dan itu semuanya lagu-lagu yang di dalam makanannya Mahal ini. Makanya aku salut banget di sini Lini benar-benar bersungguh-sungguh. Dari tadi juga aku bisik-bisik terus sama Mas Andrianto kayak Lini benar-benar matang di album ini gitu. Pas saya colek, oh ini beneran matang katanya. Asoy. 4 menit ke atas tuh. 4 menit ke atas matang. Kalau 3 menit masih setengah, 4 menit ke atas. Iya. Jadi menurut aku di sini mah favorit aku itu pertama aku ada di Ingat-Ingat Lagi yang sama Mayun, karena aku orang pertama juga yang didengarkan sama dia lagu itu selain punya histori yang lain. Aku suka sama notasinya, terus aku suka juga sama Hadirmu Doaku yang sama Mas Andi. Terus juga Kemarin Tenang juga aku suka banget. Kamu menciptakannya luar biasa di lagu itu. Karena dia sendiri yang menciptakan. Iya. Jadi aku suka banget lagu itu. Terus yang terakhir aku suka Batasi Rasa, aku suka Bermimpi, aku suka Rindu. Semua semuanya. Memang yang harus semua sih. Iya. Namanya suami yang harus. Iya. Intinya semua lagu yang ada di album ini aku suka, tapi kalau diharuskan merilis lagu mungkin Batasi Rasa itu bisa menjadi jargon dan jagoannya. Batasi Rasa. Siap. Terima kasih. Mas Tintin, mohon izin pamit Mas Tintin. Tapi pertanyaan saya nih, kalau Kemarin Tenang ternyata itu ditulisnya selain ada Mahal ini juga ada orang lain, masih favorit nggak? Saya mungkin akan jauh lebih favorit kalau misalkan itu sendiri. Next time gitu deh. Terima kasih Mas Titin, sukses juga Mas Titin. Terima kasih Mas Titin, terima kasih. Dan sekarang kita akan foto bersama. Saya mohon kehadirannya untuk Ibu Lina, Mas Genta, Mas Efri, dan juga ini Mas Genta sih. 1, 2, 3, 1, 2. Oke. Cukup, terima kasih. Dan mohon untuk tetap di posisinya. Mohon maaf, Mas Genta hadir hari ini Dikit. dari lagu-lagu yang telah 1, 2, 3. kita dengarkan tadi. Asal. Di HP ya, ini ya. 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Sudah? Oke. Terima kasih. Dipersilakan untuk siap. Terima kasih untuk teman-teman. Closing speech dari Mahal ini mengenai Hearing Season hari ini, silakan ini. Oke. Rilis album yang judulnya Koma. Jadi Koma ini itu kenapa namanya Koma? Sebenarnya album ini itu udah ada namanya di tahun 2023 yang ada. Mungkin teman-teman di rumah ada yang beli waktu itu box set aku. Dalam box set aku itu ada buku gitu. Jadi buku itu kalau dibuka ada tulisan aku tentang si Koma ini gitu. Jadi udah aku persiapkan lah namanya gitu. Terus kenapa Koma? Karena menurut aku setiap manusia itu pasti punya ceritanya masing-masing. Sampai pun dia nggak ada nanti, ceritanya pun akan tetap didengarkan. Dan menurut aku, karena aku akan terus-menerus mengeluarkan sebuah karya, jadi aku berharap karya aku tuh terus berkoma-koma, jadi berlanjut dan terus berlanjut gitu.
Jadi proses pembuatannya kurang lebih 2 bulanan kali ya, kurang lebih 2 bulanan, karena ada beberapa lagu yang emang udah ada, terus ada juga beberapa aransemen yang udah jadi juga gitu. Ini kan semuanya baru mau launching ya. Kapan? Kapannya dirahasiain? Kapannya dirahasiain dulu. Coming soon. Dalam waktu dekat, karena nanti dalam waktu dekat aku bakal ngeluarin teasernya dan segala macamnya gitu. Ini comeback mana di comeback kayak ini. Tadi Aiki bilang udah kangen banget nyanyi lagi, dia sekarang keluar album lagi, comeback lagi. Nah, mungkin awalnya gimana sih pengen comeback lagi, apa kerinduan? Jadi sebenarnya comeback ini tuh bukan tiba-tiba kayak gue harus nyanyi lagi deh sekarang, enggak, tapi emang udah direncanain, maksudnya sampai kapan aku bisa siap, aku siap gitu. Siap untuk nyanyi lagi, aku siap kapan bisa Selina ditinggal kayak gitu. Kapan dia mulai udah bisa, walaupun sekarang udah kalau pergi udah tahu, udah minta ikut gitu. Cuman kayak udah sekarang dia udah lebih siap buat ditinggal kerja gitu loh dibanding kemarin-kemarin. Karena kan kemarin dia udah harus ASI, terus harus sering sama aku juga gitu. Mau bagi waktunya mungkin sama Selina dengan kesibukan kamu yang sekarang udah terjun nyanyi lagi. Enggak sih, Selina selalu ikut bekerja gitu, jadi gampang aja sih sarannya. Inspirasi lagunya ada juga dari keluarganya, Selina juga mungkin boleh diceritain. Jadi inspirasi lagunya banyak, ada beberapa, nggak banyak sih, ada beberapa dari Selina juga, kayak Kemarilah Tenang itu tuh sebenarnya bukan dari Selina tapi dari diri aku sendiri sebagai ibu. Dan mungkin teman-teman di sini kan punya banyak pekerjaan, punya problem masing-masing di rumah, kayak kapan ya gue bisa tenang gitu. Maksudnya ya walaupun sebagai manusia kita nggak selalu bahagia, tapi kapan ya gue bisa merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Walaupun itu sebenarnya menurut aku itu adalah keegoisan manusia sih di lagu itu, karena nggak semua bisa tenang gitu. Pasti sehari aja tuh nggak mungkin ada ketenangan, pasti ada aja kerikil-kerikilnya gitu. Terus Rinduku Rindu juga sebenarnya itu rindu sama suara-suara teman-teman aku yang dulunya yang dulunya masih bisa bareng-bareng, sekarang udah punya kesibukan masing-masing. Kayak sekarang kan yang bisa datang Tiara, yang lainnya tuh belum bisa datang mungkin ya karena ada beberapa ngechat aku, kayak ada yang lagi kerja, masih ada yang lagi ngurus ini itu. Aku paham semua itu karena aku juga kan ngerasain itu, kadang aku juga nggak bisa datang ke acara mereka kayak gitu, kayak kerinduan masa-masa itu, terus kerinduan masa-masa di rumah di Bali, kerinduan juga sekarang aku tinggal kerja, ada Iki di rumah misalnya, atau nggak ada Selina di rumah, kayak gitu sih. Perkembangan Selina sendiri sekarang udah bisa apa? Seputar album aja dulu ya. Saya suka lagu yang saya suka yang Doa Aku Hadirmu Doaku, iya itu tentang jadi itu tentang mamahku. Kebetulan lagu itu aku ciptain sama Kak Anmesh. Dia juga nggak punya mamah kan, aku juga nggak punya mama. Jadi dan di Fabula, di Koma tuh selalu ada satu lagu buat mamahku aku persembahkan, karena emang rasa kehilangan itu tuh nggak pernah hilang gitu. Selalu ada di sini, kayak selalu merasa kehilangan gitu, selalu ada. Jadi kan mau Fabula maupun Koma, lagu di album itu semuanya aku tulis based on true story aku. Jadi karena rasa kehilangan itu nggak pernah hilang, jadi aku tuangin lagu Hadirmu Doaku tuh buat mama gitu. Lagu Alamak yang diganti liriknya Selina kan viral tuh kemarin tuh. Mas, maaf bahas Koma aja. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Makasih. Hadirmu itu bukan bisa point of view, bisa semuanya kan? Bisa. Bukan buat mama aja, tapi bisa buat siapapun yang merasa kehilangan gitu. Kali ini Terima kasih. di lagu yang Rinduku Rindu itu ada kayak tradisional Bali yang kali ini selipkan. Itu biasanya apa? Setiap kali selalu menyelipkan. Sebetulnya banyak sih. Pertama itu karena aku bikinnya sama No Stress. Kita sama-sama dari Bali. Kedua itu karena waktu itu aku bener-bener nulis itu tuh ngelihat situasi Bali yang sangat berubah. Misalnya sangat berubah tuh kayak, wah dulu ini begini jadi begini gitu. Wah dulu ya sawah gue banyak banget nih kayak gitu-gitu kan. Jadi tapi lebih merasa bahwa di saat aku dengerin itu juga kok gue kangen sama kakak-kakak ya gitu, kok kangen sama papa di rumah ya gitu. Terima kasih Harapannya semuanya. terakhir, harapannya untuk Album.
harapannya album ini semoga bisa didengarkan dan dinikmati banyak orang. Semoga dengan adanya album ini bisa membuat aku Mahalini dijembatani untuk bisa kembali seperti Mahalini yang kalian dengarkan. Amin. Terima kasih semuanya, terima kasih banyak ya. Mungkin berdiri foto. Kenapa? Kompak sama Iki nyanyiin Ayo, lagu buat Selina. kita foto bareng ya Mas ya, foto Kompak. foto Nggak ngerti. sambil berdiri. Ayo. Ada kalau ada. Sebenarnya berawal dari keisengan Lini. Dia jadi bikin video Daily in My Life, terus bilang lah, sayang aku boleh nggak spill lagu kamu? Ya sok atuh, aku bilang. Dia spill dan pakai nama Selina diganti liriknya. Awalnya seperti itu. Pas banget momennya di hari dia udah rilis video itu, kita juga nge-spill lagu di Palembang. Di konsernya Adrian, ya kita mau nge-spill lagu deh gitu. Ya berharapkan ya udah lagu itu bisa didengar sama orang tuh ya organik gitu aja, ya udah naik bersyukur gitu, kalau enggak ya ini kita usaha, awalnya gitu aja. Tiba-tiba udah pulang dari Palembang semua handphone udah rame, apa nih aku bilang, ternyata Alama udah naik, udah mulai diganti-ganti lah dari 9 nyawa jadi 9 juta, 9 naga, 9 apa. Ya alhamdulillah lah, nggak nyangka sampai akhirnya di 3 Oktober rilis, responnya luar biasa, terus langsung masuk top chart ketiga, terus sekarang alhamdulillah ke-1. Terus aku juga masuk ke top artis Indonesian. Jadi nggak nyangka lah, menurut aku ini berkah dan juga hasil doa dari ridho dari seorang istri. Jadi dilancarkan segalanya gitu. Tapi lirik 9 nyawa itu inspirasinya dari mana? Oke. Jadi kita bikin bareng-bareng, ada aku, Adrian Khalif, ada Caleb J, ada Abe sama Iqbal Siregar. Jadi kita cuma ketemu di studio, terus aku sama Adrian karena memang kita berdua itu sama-sama memuja istri luar biasa, cintanya ugal-ugalan gitu ya. Jadi kita cuma ngomongin aja, gimana kalau kita bikin lagu yang gombal banget tapi nggak norak, aku bilang. Gimana caranya sehalu mungkin, tapi ini lagu memang kita khususkan untuk istri kita, mengharapkan bisa relate sama orang-orang. Udah kita cuma pure segitu aja. Nah makanya di refnya kenapa kalau ada 9 nyawa mau samamu saja semuanya, sebenarnya kan itu halu sebenarnya. Mana bisa sih kita maksudnya hidup sampai 9 kali gitu kan. Tapi kan karena konteksnya memang ini saking cintanya sama ini orang, jadi kalaupun ada 9 nyawa gue mau deh sama lu aja. Makanya di ref keduanya ini dada isinya kamu. Sebenarnya kan gombal gitu, cuman memang kita create dan kita kemas dengan memang musik yang memang serelate mungkin, musik yang sederhana mungkin, dan berusaha untuk relate sama orang-orang. Pembawaan kita nyanyi juga, dan ya alhamdulillahnya nggak nyangka banget sampai sekarang juga direspon positif gitu. Kalau misalkan dari lirik 9 nyawa itu siapa sih yang mencetuskan tuh, lo sendiri? Sebenarnya kalau untuk lirik bisa dibilang 80% Iqbal Siregar. Tapi lucu banget pembuatan liriknya tuh, semua yang ada kata-kata yang ada di lirik tersebut itu keluar ketika kita lagi ngobrol, pas bukan lagi workshop. Jadi pas oke kita kayaknya break dulu ya, kayaknya kita masih mentok nih. Terus kita ngobrol di balkon, terus aku bercanda kayak aku lagi bercanda, tiba-tiba kepala, pundak, lutut kaki. Terus si Adrian lagi ngomong, tiba-tiba lihat langit. Gila men, langitnya lagi bagus ya sore ini. Udah pas masuk ke workshop, aku cari notasi, yang lain cari notasi. Iqbal datang dengan lirik yang semua yang tadi diobrolin, tiba-tiba semua ada di lirik gitu. Makanya menyapamu tak berani, menciummu apalagi, mata, pundak, lutut, kaki. Terus yang Adrian ngomong langit juga tiba-tiba ada di lirik juga, langit lagi bagus-bagusnya. Jadi semua itu obrolan ringan, obrolan tongkrongan, tapi dimasukin ke lirik gitu sih. Ini tadi bilangnya seberapa bucin banget gitu. Membawa rezeki juga sih. Ya alhamdulillah, makanya mungkin ini juga buah kesabaran dari aku pribadi dan istri juga. Terus juga yang pastinya ini kan hasil dari doa istri ya. Jadi ya mungkin hasilnya dikasih sama Allah secepat ini gitu dan bertubi-tubi. Ini tadi kan kakak bilangnya bucin banget. Bucin apa sih kakak ke hal ini mungkin? Nah kalau bucin mah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bisa diungkapkan dengan kata-kata, itulah di lagu Alama paling. Tapi pas dikasih tahu ke Lini, liriknya gimana? Siapa? Apa? Lini pulang. Oke. Terus? Ya pas awal dikasih tahu, nih liriknya begini, Alama, gimana responnya Lini? Dia langsung suka alhamdulillah dari awal gitu. Terus juga kita kan saling support.
Jadi selama pas pembuatan Alama juga aku ngedengerin lagu aku, Lini juga ngedengerin lagu-lagunya yang ada di album barunya nanti. Jadi kayak kita saling support gitu. Thank you ya Kak, kayaknya cabut. Terakhir tadi kan ref. Sekarang Alamak itu kenapa dipilih sebagai judul Alamak, kata Alamak gitu? Sebenarnya karena catchy aja gitu, karena lucu aja gitu, kayak tiba-tiba kalau Alama dijadiin sebuah lagu. Jadi kayak orang nggak bakal mempunyai ekspektasi banyak tentang si lagu ini, tapi karena dengar lihat walaupun banyak yang ngomong katanya kok jomplang banget sama lagunya sama ini, ya itulah memang itu strategi kita, pengen lagu sama judul berusaha untuk bertolak belakang. Tapi lebih tepatnya karena catchy aja sih judulnya Alama gitu. Thank you ya Kak. Terima kasih Kak Igi. Ini comeback lagi Lini. Ya. Intinya kalau dari aku sebagai suami akan selalu support 1000% untuk istri aku. Terima kasih untuk istri aku karena sudah selalu sabar dengan aku dan menunggu waktunya yang pas sampai akhirnya album barunya akan rilis. Harapannya buat semua yang dari kemarin-kemarin menunggu Mahal ini kapan comeback, Mahal ini kapan sih bersinar kembali. This is Mahal ini times untuk kembali bersinar. Waktunya Lini kembali untuk memberikan karya-karya yang luar biasa. Kemudian